Selamat datang di Agus Pajak. Di video ketiga pajak penghasilan, kita akan bahas Pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang subjek pajak. Subjek pajak sebenarnya diatur di Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3. Pasal 2 mengatur subjek pajak. Pasal 2A mengatur kewajiban subjektif. Pasal 3 mengatur bukan subjek pajak. Supaya tidak terlalu panjang, saya membagi pasal per pasal. Siapa yang disebut wajib pajak? Wajib pajak merupakan perpaduan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak yang memperoleh objek pajak disebut wajib pajak. Dalam hal ini, subjek pajak yang memperoleh penghasilan. Siapa yang disebut subjek pajak? Sebenarnya, subjek pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk dikenai pajak penghasilan. Ada yang mengatakan bahwa subjek pajak adalah pihak yang dimaksud oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Tetapi menurut saya, pendapat Profesor Mansuri lebih tepat. Profesor Mansuri mengatakan bahwa subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang diberikan kewajiban perpajakan. Yang menjadi subjek pajak adalah 1. Orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Badan, dan 3. Bentuk usaha tetap. Orang yang baru lahir di Indonesia, dapat disebut subjek pajak. Orang tersebut tetap tinggal di Indonesia dan tetap menjadi subjek pajak sampai yang bersangkutan meninggal. Namun demikian, subjek pajak orang tersebut masih tetap ada jika ada warisan yang belum terbagi. Wajib pajak dalam negeri yang pada masa hidupnya memiliki harta, dan harta tersebut menghasilkan penghasilan, maka pada saat meninggal subjek pajak orang tersebut pindah ke warisan yang belum terbagi. Dan subjek pajak tersebut tetap ada sampai warisan orang tersebut dibagikan kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Sedangkan bentuk usaha tetap akan lebih jelas saat pembahasan Pasal 5. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi dan badan. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing merupakan orang pribadi yang 1. Bertempat tinggal di Indonesia. 2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak badan dalam negeri, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri juga terdiri dari subjek pajak orang pribadi, dan subjek pajak badan. Subjek pajak orang pribadi luar negeri yaitu 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 2. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan, tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya.
Pasal 2 Ayat 1A Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Karena berada di Indonesia, maka subjek pajak badan dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri. Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang PPH. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bentuk usaha tetap terjemahan dari PE atau Permanent Establishment. Di Tax Treaty Model, PE bukan chargeable person tetapi source rule. Tetapi di Undang-Undang Pajak Penghasilan, PE atau BUT merupakan subjek pajak atau chargeable person. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya bertempat tinggal di Australia, atau bertempat tinggal di Jepang, dan seterusnya. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia, tetapi kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, termasuk subjek pajak luar negeri. Sebaliknya, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan juga sebagai subjek pajak luar negeri. Sehingga patokannya adalah keberadaan seseorang, apakah 183 harinya berada di Indonesia, atau berada di luar negeri. Namun, jika seseorang terdaftar di dua otoritas pajak, untuk memastikan di mana seseorang harus terdaftar, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengujian syarat seseorang yaitu, tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, terdaftar sebagai wajib pajak di otoritas pajak lain, dan persyaratan lainnya. Subjek pajak badan dapat dibagi subjek pajak badan dalam negeri, atau subjek pajak badan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contoh, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yayasan didirikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, CV didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan koperasi didirikan berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Tempat kedudukan biasanya tertulis di akta notaris, atau akta pendirian badan usaha, di mana badan berkantor pusat sudah tertulis di akta pendirian. Namun, bisa juga ditulis di kop surat, atau dokumen-dokumen resmi badan usaha, termasuk yang biasa ditulis di email. Sedangkan tempat manajemen dimaksudkan adalah tempat rapatnya dewan direksi, atau tempat rapat pemilik usaha. Namun demikian, sekarang tempat manajemen rapat sudah mulai ditinggalkan sebagai kriteria subjek pajak badan. Sebaliknya, wajib pajak badan luar negeri adalah badan usaha yang didirikan bukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut saya, logikanya tempat kedudukan akan sama dengan tempat pendirian. Seseorang yang mendirikan usaha di Singapura tentu akan mendirikan badan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura. Orang yang mendirikan usaha di Jepang, tentu akan mengikuti hukum yang berlaku di Jepang. Sebaliknya, seseorang yang mendirikan usaha di Indonesia juga akan mendirikan badan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.